yaitu tentang pembelajaran sentra. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sentra merupakan tempat yang terletak di tengah-tengah atau berada di titik pusat. Dalam pembelajaran di pendidikan anak usia ini, sentra juga disebut dengan area atau sudut kegiatan atau sudut belajar atau juga disebut dengan sudut minat. Sentra juga dapat diartikan sebagai permainan atau kegiatan yang disusun sedemikian rupa untuk memberikan semangat kepada anak-anak pada kegiatan-kegiatan permainan secara khusus, yaitu yang berhubungan dengan kehidupan keluarga, musik, seni, sains, balok bangunan, dan seni berbahasa. Sentra juga dapat diartikan sebagai area main anak yang dilengkapi dengan alat-alat permainan yang berfungsi untuk mendukung perkembangan anak. Nah, dalam mendukung perkembangan anak ini ada 3 jenis main, yaitu yang pertama main sensor motor atau main fungsional, yang kedua yaitu main peran, dan yang ketiga yaitu main pembangunan. Nah, jadi pembelajaran sentra adalah model pembelajaran yang menitik beratkan pada sentra bermain dalam proses pembelajaran. Adapun sentra bermain merupakan kegiatan yang dirancang di dalam atau di luar kelas yang berisi dengan berbagai kegiatan bermain dengan bahan yang dibutuhkan dan disusun berdasarkan kemampuan anak dan kelompok usia serta sesuai dengan tema yang sudah dirancang dalam RPPH atau Rencana Program Pembelajaran Harian. Pada kegiatan sentra ini dapat memberikan kesempatan pada anak untuk bermain baik secara individual, kelompok kecil, maupun kelompok besar dan bahkan secara klasikal. Anak juga diperbolehkan memilih kegiatan yang menarik baginya yang pada akhirnya akan menjadikan anak sebagai peserta didik yang aktif dan interaktif. Dalam setiap sentra bermain, guru telah menyiapkan berbagai kegiatan yang sesuai dengan program pengembangan yang akan diajarkan kepada anak dengan jadwal yang telah disiapkan dan ditentukan sebelumnya. Semua kegiatan bermain diarahkan untuk mencapai target yang disesuaikan dengan kemampuan dan minat anak. Untuk pembahasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Santi. Untuk selanjutnya, saya akan membahas macam-macam sentra. Pada model pembelajaran sentra, ada beberapa macam sentra. Pemilihan sentra yang akan dikembangkan disesuaikan dengan berbagai multi kecerdasan yang akan dikembangkan, antara lain sentra IMTAK atau keimanan dan ketakwaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, iman berarti satu kepercayaan atau yang berkenaan dengan agama, keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, Nabi, Kitab, dan sebagainya. Keimanan berarti keyakinan, ketetapan hati, keteguhan hati menurut Depdikbud tahun 94. Keimanan adalah keyakinan dalam hati mengenai keesaan dan kemahakuasaan Allah yang diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan melalui amal perbuatan yang baik. Kemudian pengertian takwa, secara bahasa artinya taat atau patuh. Sedangkan secara istilah, takwa adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Jadi, pengertian sentra keimanan dan ketakwaan atau yang disebut dengan IMTAK adalah serangkaian kegiatan pembelajaran dalam rangka menyiapkan dan meletakkan dasar-dasar bagi perkembangan diri anak didik, meliputi pijakan, materi, metode, media, kegiatan, dan evaluasi yang memfokuskan pada penanaman keimanan dan ketakwaan anak. Sentra IMTAK ini sering juga disebut dengan sentra agama atau Islam. Keimanan dan ketakwaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan yang harus ada dalam jiwa orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sentra ini berisi berbagai kegiatan untuk menanamkan nilai-nilai agama, keimanan, dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sentra ini juga bertujuan untuk mengembangkan kemampuan beragama pada anak sejak dini dan membentuk pribadi yang cerdas berperilaku sesuai dengan norma-norma agama. Kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan yang sederhana dan menyenangkan bagi anak, mengingat bahwa pengenalan dan pemahaman terhadap agama merupakan suatu konsep yang abstrak, perlu diterjemahkan menjadi aktivitas yang konkret bagi anak. Bahan-bahan yang disiapkan adalah berbagai bangunan ibadah berbentuk mini, kemudian alat-alat beribadah, dan kitab agama, buku-buku cerita, gambar, dan alat permainan lain yang bernuansa agama. Salah satu contoh penerapan dari sentra IMTAK ini yaitu mengenalkan kehidupan beragama dengan
keterampilan yang terkait dengan agama yang dianut anak. Dan juga sentra IMTAK pada satuan PAUD ini umumnya mengenalkan atribut berbagai agama, kemudian sikap menghormati agama. Contohnya, anak mengetahui agama yang dianutnya, kemudian menghormati agama lain. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang sentra seni. Sentra seni merupakan tempat yang berpusat bagi kegiatan seni yang dapat menumbuh kembangkan kreativitas, imajinasi, inisiatif, dan rasa keindahan yang dimiliki oleh anak. Di dalam sentra seni, berikan kesempatan dan kebebasan bagi anak untuk melakukan kegiatan yang mereka inginkan, agar dapat membawa suasana pada sentra seni yang menyenangkan, sehingga anak dapat berkreasi dan mengekspresikan diri sebebas-bebasnya. Di dalam sentra seni ini, pendidik tetap mengarahkan apa yang dilakukan oleh anak agar benar-benar terarah sehingga dapat mencapai tahapan tertentu dalam perkembangannya. Sentra seni memberikan kesempatan pada anak untuk meningkatkan keterampilannya, terutama keterampilan tangan seperti menggunting, melipat, meremas, memercik, merobek, mencap, dan lain sebagainya, ataupun dapat menciptakan atau membentuk suatu karya dari berbagai bahan, sepertinya membuat suatu karya dari adonan tepung, dapat membuat karya dari sedotan, atau membentuk sesuatu dari macam-macam alat lainnya, sehingga dapat meningkatkan perkembangan motorik halus pada anak. Selain itu, pada sentra seni, anak dapat bermain sambil belajar, mengasah rasa keindahan, belajar membangun kemandirian, belajar bekerja sama, bertanggung jawab, bersosialisasi, dan mengkoordinasi mata, tangan, kaki, dan pikiran. Di dalam sentra seni ini terbagi beberapa macam seperti halnya seni musik, seni tari, seni kriya, ataupun seni pahat. Di dalam sentra seni tidak hanya mengembangkan motorik halusnya, tetapi juga ada perkembangan untuk aspek sosial emosional, keselarasan gerak, nada, dan lain sebagainya. Kegiatan di dalam sentra seni ini merupakan hal yang sangat penting bagi perkembangan anak, karena tidak hanya mengembangkan satu aspek tetapi juga berbagai aspek perkembangan anak lainnya. Melalui kegiatan seni di sentra seni ini, anak dapat mengekspresikan imajinasi dan menceritakan kepada guru atau orang tua apa yang telah mereka kerjakan. Ruang dan bahan-bahan dan peralatan yang dibutuhkan anak hendaknya dapat dipenuhi dalam melakukan kegiatan seni untuk berkreasi dan berinisiatif membuat suatu karya seni. Di dalam pembuatan karya seni pun mempunyai tahapan-tahapan perkembangan yang dapat digunakan oleh pendidik atau guru atau orang tua untuk menilai sejauh mana tingkat perkembangan anak dan bagaimana mendorong anak untuk mencapai tahapan yang lebih tinggi lagi. Materi yang selanjutnya yaitu tentang sentra bahan alam. Sentra bahan alam adalah salah satu wahana bermain anak usia dini dalam model pembelajaran metode sentra. Nah, di dalam metode ini terdapat
berbagai macam alat dan bahan yang dibutuhkan anak untuk membangun kehidupannya di kemudian hari. Nah, sentra bahan alam ini diisi dengan berbagai bahan main yang berasal dari alam seperti air, pasir, bebatuan, dan daun. Nah, di sentra bahan alam ini, anak memiliki kesempatan untuk menggunakan bahan main dengan berbagai cara sesuai dengan pikiran dan gagasan anak masing-masing. Kemudian di dalam sentra bahan alam ini terdapat alat-alat bermain kering dan basah. Alat keringnya itu seperti kuas, kertas untuk melukis, tapi juga ada alat-alat untuk digunakan bermatematika, bergeometrik, bahkan berfisika. Anak juga bisa bermain aneka biji-bijian yang dilengkapi dengan wadah berbagai ukuran dan alat takaran. Bisa juga disediakan benda-benda lain berbentuk dan bertekstur khas seperti kerang. Alat-alat bermain kering lainnya yaitu baju dan setrika mainan, kertas, krayon untuk menggambar. Anak-anak juga bisa bereksplorasi menuangkan imajinasi bentuk-bentuk menggunakan Play-Doh. Selain itu, pengembangan imajinasi anak juga bisa difasilitasi dengan berbagai alat lukis, dengan kuas dan berbagai ukuran, dan dengan cat air. Media lukisnya bisa berupa kertas ukuran besar yang dipasang di papan lukis. Kemudian di sentra bahan alam ini juga tersedia seperti ember, bak, jerigen, botol, dan gelas plastik, hand pump, spons, dan alat-alat lainnya. Nah, dampak langsung dari kegiatan di sentra bahan alam ini adalah penajaman kemampuan sensori motor anak melalui alat panca inderanya. Anak mengenal berbagai bentuk, sifat, tekstur benda. Pada saat yang sama, kegiatan itu juga membangun kemampuan motorik halus dan kasar yang dibutuhkan anak untuk melakukan bermacam-macam aktivitas belajar di kemudian hari seperti kegiatan menulis, menggaris, memotong, membuat karya seni, bermain musik, dan sebagainya. Kemudian ada beberapa elemen penting pada sentra bahan alam ini, ialah yang pertama yaitu pijakan yang diberikan oleh guru. Pijakan atau stimulus dan respon dari guru sebelum, selama, dan sesudah anak bermain. Yang kedua ada aturan main atau aturan selama permainan berlangsung. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sentra memasak. Bahwasannya sentra memasak merupakan proses pengelolaan kelas di mana dalam proses pembelajarannya tersebut merupakan kegiatan bermain sambil memasak. Nah, dalam kegiatan sentra ini merupakan aktivitas yang emang menyenangkan bagi anak, karena dalam proses pembelajaran tersebut adanya area kotor dan juga pada zona basah. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran sentra memasak ini, seorang pendidik itu harus mempersiapkan terlebih dahulu mengenai olahan ataupun alat dan bahan ketika nanti proses pembelajaran. Karena dalam proses pembelajaran ini, pada sentra memasak ini diharuskan mempersiapkan suatu alat dan bahan yang emang higienis dan juga aman untuk anak. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai sentra memasak itu sangat penting untuk anak usia dini, karena ketika proses pembelajaran anak itu diberikan suatu ruang kepada anak dalam meningkatkan suatu pengetahuan, selanjutnya kreativitas, dan juga dalam proses pembelajaran ini anak dapat menggunakan indranya. Contoh seperti indera penciuman, di mana anak dapat mencium aroma dari setiap makanan ataupun bahan makanan. Selanjutnya dalam kulit itu kan meraba ya, jadi anak itu dapat meraba dari bahan-bahan yang akan digunakan pada proses memasak. Contoh tepung itu kan halus. Selanjutnya gula pasir itu sedikit bertekstur, dan bahan-bahan yang lainnya. Selanjutnya dalam proses sentra memasak ini bahwa anak itu dapat mengetahui dari setiap angka. Contoh kan dalam proses pembelajaran memasak itu kan nanti itu ada takaran-takarannya. Kayak gula pasir itu 3 sendok, jadi anak bisa sambil menghitung seperti itu. Nah, selanjutnya dalam proses sentra memasak ini sangatlah dibutuhkan alat yang digunakan nanti ketika proses pembelajaran. Akan tetapi alat tersebut harus
yang bersifat aman, sehingga tidak akan melukai kepada anak. Di sini ada beberapa contoh alat untuk proses pembelajaran di sentra memasak yang emang terbuat dari aluminium dan plastik dan karena tidak terbuat dari bahan kaca. Contoh topi koki, di mana anak itu menggunakan seragam koki ya, agar anak itu tahu mengenai profesi juga. Selanjutnya bagaimana orang yang emang memasak sesungguhnya, seperti itu. Selanjutnya kompor. Nah, karena emang kompor ini merupakan alat yang bisa dikatakan berbahaya untuk anak. Jadi ketika proses memasak itu harus adanya panduan ataupun penjagaan dari seorang pendidik ataupun orang tua. Selanjutnya ada wajan penggorengan, panci, teflon, tempat pemotongan, piring, sendok. Selanjutnya alat penghalus, pisau. Nah, untuk pisaunya sendiri itu khusus ya untuk anak usia dini itu ada yang emang tidak terlalu tajam juga, akan tetapi dalam penggunaan pisau ini harus diharuskan untuk adanya panduan ataupun pengawasan dari seorang pendidik. Selanjutnya ada saringan, centong, baskom, cangkir, selanjutnya parutan keju, ember dan juga rak untuk penyimpanan alat-alat. Nah, selanjutnya bahwa dalam sentra memasak ini anak itu kan diberikan pengetahuan yang baru. Selanjutnya kreativitas, dimana kan anak itu kan nanti kreativitas dalam memasaknya itu seperti apa dan juga memberikan garnishnya seperti apa, seperti itu. Nah, di sini terdapat beberapa hal yang emang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran sentra memasak. Yang pertama itu mengawali dengan aktivitas sederhana dan tidak membutuhkan panas. Nah, di mana pada aktivitas ini bisa dilakukan dengan menabur, mencampurkan, ataupun menyobek, seperti itu, kayak mencampurkan dari bahan yang satu ke bahan yang lain, mengaduk, seperti itu. Nah, selanjutnya kembangkan kesadaran sensori. Nah, hal ini kan sudah saya jelaskan tadi bahwa dalam pembelajaran sentra memasak ini, anak itu menggunakan alat indera ya dalam proses memasak. Selanjutnya, ajak anak untuk menghitung dan mengukur. Nah, dalam proses ini juga diterapkan kognitif dalam hal menghitung, kayak diterapkan ketika memasak, harus menggunakan tepung berapa sendok, sehingga anak itu bisa berhitung dan diberikan suatu arahan dalam proses penghitungan, seperti itu. Selanjutnya, awasi aktivitas anak dari dekat. Nah, sudah saya sampaikan tadi bahwa dalam proses memasak ini, karena ada beberapa alat yang emang dikatakan bahaya untuk anak, sehingga diharuskan adanya pengawasan dari seorang pendidik ataupun orang tua agar anak tidak salah menggunakan alat ataupun celaka dengan alat tersebut. Selanjutnya, berikan pengalaman dari budaya yang berbeda. Nah, hal ini dapat dilakukan dari ciri khas makanan dari setiap daerahnya. Jadi guru itu memberikan beberapa makanan dan memberikan pengetahuan baru mengenai ciri khas dari makanan dari setiap daerah. Selanjutnya, padulah pengamatan anak. Nah, dalam pemanduan ini bahwasannya dalam proses memasak itu kan perubahan dari yang awalnya tidak matang menjadi masak. Nah, anak itu dapat melakukan pengamatan pada proses memasak dan adanya pertanyaan-pertanyaan secara bebas dari seorang pendidik. Selanjutnya, ajak anak mencicipi makanan baru sehingga akan memberikan pengalaman pada anak. Selanjutnya, gunakan makanan bergizi. Nah, hal ini sangat penting ya, bahwa anak itu perlu mengetahui makanan yang bergizi dan juga seorang pendidik itu harus menyiapkan bahan-bahan makanan dan juga hasil makanan yang akan dimasak itu bergizi untuk anak. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya serahkan kepada moderator.